asuransi itu adalah fondasinya. Karena tujuan asuransi apa sih? Untuk melindungi keuangan seseorang, nilai ekonomi seseorang. Alasan kedua berkaitan dengan nomor 1, kita tidak pernah tahu kapan kejadian itu datang dan seperti apa dan menimpa siapa, gitu loh. Itu yang akan kita protek. Jika ingin memiliki ketenangan pikiran, ingin bahagia dan sejahtera, milikilah asuransi. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspiratif Daun Hijau, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Nah, karena banyaknya permintaan dari teman-teman sekalian tentang konsep frugal living dan asuransi, kita buka sesi 3. Kembali lagi bersama dengan bintang tamu kita, 2 orang wanita hebat, financial advisor Mbak Ira dan Mbak Lucy. Halo Mbak, mudah-mudahan gak bosen ya. Alhamdulillah. Ya, apa kabar ya? Baik. Alhamdulillah baik. baik. Oke. Kita kan 2 episode lalu kita membahas tentang frugal living, tentang asuransi dan lain sebagainya itu. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang manfaat hidup dengan frugal living dengan asuransi ya, seperti itu. Nah, kan ketika misalkan kita mau mencoba hidup benar-benar hidup frugal living, tentu ada hal-hal yang kita korbankan ya. Nah, pengorbanan itu berpengaruh besar nggak sih terhadap diri kita gitu? Maksudnya, dengan misalkan nggak ngopi, nggak hangout dan lain sebagainya karena kita mau tabung buat proteksi dan lain sebagainya itu gimana sih Mbak melihat hal tersebut gitu? Pengorbanan pasti ada ya. Namanya juga kita punya tujuan hidup, goals tuh pasti bukan sesuatu yang gampang atau sesuatu yang simple. Pasti goals kita itu jangka panjang ya, untuk kelangsungan bukan cuma diri kita tapi juga untuk keluarga. Pengorbanan itu kan kita harus kembali lagi ke kuatnya niat kita ya, dari mindset kita itu, terus perencanaannya. Contohnya gini deh, seperti tadi kan banyak sekali Mbak Lucy kasih contoh secangkir kopi ya. Pengorbanan akan secangkir kopi. Saya juga seorang peminum kopi gitu loh. Dari pengorbanan uang kopi yang saya hapuskan ya, ibaratnya disisihkan untuk dijadikan bentuk investasi atau dijadikan bentuk proteksi gitu ya. Saya kan bisa bikin kopi sendiri di rumah, saya bawa setiap kali saya mau kerja atau saya mau kemana aja yang saya rasa saya butuh kopi, saya bisa akali siasati dengan homemade coffee yang dari rumah gitu loh. Jadi nggak selamanya saya harus jajan kopi. Terus misalkan susah lepas dari kopi langganan misalkan, saya bisa siasati dengan mungkin sekali seminggu atau taruhlah 2 kali seminggu. Pasti itu udah berpengaruh sekali dari yang tiap hari kita alokasikan untuk uang kopi itu ya. Dan mungkin juga uang misalnya gini, bagi yang sudah WFO gitu ya, pasti kan ada makan siang gitu kan. Kalau misalnya diganti dengan bawa makanan dari rumah, bekal, itu juga sangat mengurangi budget untuk makan siang di luar, karena makan siang di luar kan juga lumayan ya kalau dihitung-hitung, tar belum minum, tar belum apa ya gitu. Jadi itu apalagi kebawa sama teman-teman kantor gitu. Itu kalau memang kita punya bekal, kita akhirnya tujuannya apa? Udah di kantor aja deh makannya atau sama-sama di kantor. Nah, itu benar-benar sangat menghemat gitu ya budgetnya dia untuk dia melakukan, bisa komit dengan yang lain gitu maksudnya. Dan kita bisa surprise loh lihat hasilnya. Berapa yang kita sisihkan itu dari pengorbanan. Dari 2 pengorbanan kecil itu aja ya, belum pengorbanan tas, baju dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, ini kan kemudian di kalangan teman-teman saat ini banyak sekali orang yang sudah mulai investasi, terutama kemudahan dalam berinvestasi saat ini kan di era digital itu kan. Ada orang investasi di saham, di obligasi dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana Mbak Ira dan Mbak Lucy melihat fenomena ini gitu? Mereka perlu hati-hati nggak sih dalam berinvestasi? Setiap Sangat, investasi sih kita harus hati-hati ya. Sebetulnya bukan hati-hati ya, kita harus kenali betul investasi kita. Sebelum berinvestasi harus kenali dulu diri kita profilnya seperti apa, ya. Tadi ya, apa kita orang yang konservatif atau yang moderat atau yang orang yang agresif ya, mau high risk. Kalau dia udah sadar bahwa dia orang yang beresiko tinggi, nggak apa-apa, dia mau high return atau resiko tinggi, it's okay, ambil yang beresiko tinggi seperti saham ya, dia mau online trading, kripto gitu, atau apa namanya
banyak hal lah yang banyak instrumen-instrumen yang bisa memberikan high return tapi high risk. Jadi kalau misalnya dia mau yang aman berinvestasi, mainlah di reksadana gitu. Nah sekarang kan banyak tuh online digital platform ya untuk kayak Bareksa, Bibit gitu ya. Salah satu juga pengguna Bareksa gitu ya. Saya suka banget dengan Bareksa karena apa? Kita untuk orang-orang yang nggak orang-orang awam ya, dia memberitahukan ini tuh tujuannya apa. Dia juga ada kasih profil ya. Profil kalau kita menyisikan sekian, potensinya akan sekian gitu. Jadi membuat orang-orang yang awam bahwa oh ini sangat informatif gitu. Dan di situ ada pilih-pilihannya kan, mau yang resiko sedang, mau yang rendah, mau yang tinggi, kita bisa pilih gitu. Jadi itu sih kembali ke profil, harus tahu profilnya. Oke, harus tahu jadi kenali profil diri kita ya. Iya. Nah kemudian ini Mbak, misalkan kita bicara lagi-lagi bicara UMR ya, teman-teman di sini banyak gajinya UMR misalkan. Nah, ketika dia ngambil frugal living, kemudian mana yang harus didahulukan, asuransi atau investasi? Asuransi ya, dibandingkan investasi. Betul. Kenapa asuransi dulu? Gini, dalam perencanaan keuangan, asuransi itu adalah fondasinya. Karena tujuan asuransi apa sih? Untuk melindungi keuangan seseorang, nilai ekonomi seseorang. Jika seseorang punya investasi, nggak punya asuransi, jika terjadi resiko terhadap orang tersebut, di mana harus membutuhkan dana banyak, yang dia akan cairkan adalah apa? Investasi dia kan. Berarti tujuan investasi dia tercapai. Tapi kalau kita balik, orang ini nyisikin dulu ke asuransi, baru dia invest. Pada saat dia terjadi resiko, dia membutuhkan dana, yang nanggung problemnya adalah resiko sudah ditransfer ke perusahaan asuransi. Asuransi kan membayarkan uangnya untuk dia berobat. Investasi dia tetap berjalan nggak? Tetap berjalan. Karena asuransi dia udah bebas premi. Gitu. Berarti dengan seperti itu berarti asuransi itu bisa dijadikan investasi juga. Asuransi sebenarnya sifatnya sebagai proteksi. Sebagai proteksi. Iya. Malah dia yang asuransi yang akan menjaga tujuan investasi kita bisa tercapai. Jangan menjadikan produk asuransi sebagai investasi, jangan. Oh, jangan. Jangan, sama sekali itu pengertian yang sangat salah, gitu. Walaupun judulnya unit link ya, kita pernah bahas ya. Kita bahas di episode yang sebelumnya. Asuransi unit link tujuannya untuk fleksibilitas polis itu bisa berlangsung dengan panjang, gitu. Oke. Nah kemudian ini Bu, untuk kaum milenial kan seringkali berpendapat bahwa asuransi nanti aja deh usia 30, 40 gitu ya. Nah sebenarnya seberapa penting sih asuransi itu untuk milenial itu sendiri, penting nggak sih? Harus menunda dulu nggak mereka untuk memiliki asuransi? Kalau menunda asuransi berarti menunda terlindungi ya, menunda proteksi. Dan millennials itu usianya sangat bisa dibilang paling baik ya kalau kita berpikir asuransi itu proteksi. Dengan usia yang muda itu kita bisa mempunyai polis dengan premi yang bisa dikategorikan sangat affordable ya Mbak ya, dengan dibandingkan bisa dibilang murah dibandingkan dengan manfaat yang diberikan. Oke. Berarti jadi sebetulnya jangan ditunda ya? Jangan ditunda karena memang sebaiknya dari dini, dari usia muda. Karena sekali lagi kan fungsinya sebagai proteksi ya. Proteksi dari apa? Kejadian-kejadian hidup yang kita nggak pernah tahu kapan. Oke. Gitu. Nah kemudian ini Mbak, di Indonesia itu ada berapa jenis asuransi sih? Jenis-jenisnya asuransi itu apa aja? Sebenarnya gini, asuransi itu sebenarnya cuma ada 5. Cuma ada 5. Yaitu asuransi jiwa, kecelakaan, cacat, sakit kritis, sama rumah sakit. Udah cuma itu aja. Oh, cuma itu aja. Cuma itu aja. Basicnya Asuransi ya, itu Mbak? basicnya. Jadi kita harus miliki semuanya. Tapi yang paling penting adalah udah pasti jiwa ya. Ya, berarti asuransi jiwa yang harus kita prioritaskan. Ya ini semua masuk dalam asuransi jiwa, gitu. Tinggal kita pilih mana yang sesuai kebutuhan kita. Nah, di antara 5 asuransi tersebut berarti asuransi jiwa yang paling apa? Yang paling pokok ya, dan erat kaitannya dengan frugal living. Asuransi jiwa kan mencakup semua. Oh, mencakup semua. Ada di dalam 5 jenis asuransi tadi, asuransi jiwa mencakup semuanya. Oke. Berarti kita bisa memilih asuransi jiwa itu agar terproteksi hidup kita di masa mendatang ya. Iya, sekarang dan mendatang ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini Bu, kan kita bahas asuransi banyak ya. Menurut Mbak Ira dan Mbak Lucy, bisa kasih alasan nggak? Mungkin 4 atau 5 alasan mengapa asuransi itu penting. Kenapa sih saya
teman-teman sekalian harus memiliki asuransi. Ada nggak top 5 reason 5 alasan paling penting kenapa harus punya asuransi gitu? Gitu ya. Kenapa Mbak Ira? Pertama, udah pasti ya, asuransi adalah proteksi. Oke, karena asuransi adalah proteksi ya teman-teman. Perlindungan menyeluruh dari kejadian-kejadian yang akan mengiring kita selama kita hidup, ya. Alasan kedua berkaitan dengan nomor 1, kita tidak pernah tahu kapan kejadian itu datang dan seperti apa dan menimpa siapa, gitu loh. Itu yang akan kita protect. Kita transfer resikonya ke perusahaan asuransi ya. Terus yang ketiga itu sudah melindungi ekonomi keluarga kita. Dengan adanya asuransi, adanya proteksi, seperti tadi yang Mbak Lucy pernah tadi jabarkan ya, bahwa pada saat kita mencapai suatu tujuan hidup, suatu goals untuk kelangsungan keluarga kita, pada saat kita terkena penyakit atau kita terkena kecelakaan, itu sudah ada yang menanggung biaya perawatannya, yaitu asuransi, sehingga tidak mengganggu perekonomian keluarga untuk menuju goals dari kita semua ini, gitu loh. Jadi tidak mengganggu perencanaan lah intinya ya. Dan yang keempat, tujuan hidup tetap dapat tercapai kan. Misalkan kita sudah punya dana untuk punya rumah kedua atau rumah ketiga atau investasi yang lain, tetap bisa kita lakukan karena uang untuk kesehatan dan sakit kritis misalkan ya, itu tidak terganggu karena sudah kita transfer ke asuransi resiko-resikonya. Jadi asuransi yang akan membiayai kita. Dan yang kelima, asuransi itu adalah warisan terbaik. Kalau kita sayang sama keluarga, kita pasti memikirkan kalau kita tiada, mati itu kan pasti ya. Kita tiada, bagaimana kelangsungan yang ditinggalkan, asuransi adalah warisan terbaik. Jadi kalau direkap dari semua ini adalah kalau mau memiliki namanya kenyamanan pikiran, peace of mind ya, mau tidur tenang malam hari, milikilah asuransi. Jadi bisa tidur tenang, gitu kan? Karena kalau misalnya gini, kalau dia udah paham bahwa hidup itu kita tidak bisa prediksi, tiba-tiba besok terjadi apa-apa, tenang hidupnya ada asuransi kan, gitu. Kalau nggak ada kan jadi nggak tenang. Besok gimana nih hidup nih? Gitu. Anak saya gimana ya? Kalau ada apa-apa gimana nih? Kalau ada apa-apa anak saya aman nggak ya hidup saya gitu ya? Hidup anak saya maksudnya. Iya. Berarti kan di dalam ajaran agama juga ada ya, jangan meninggalkan anak keturunan keluarga dalam keadaan susah payah gitu. Betul. Dan juga di dalam dalam Islam ya, bagi kepala keluarga yang meninggal dunia juga disarankan untuk meninggalkan selama 1 tahun kehidupan daripada istri dan anak yang ditinggalkan gitu. Jadi sebenarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk asuransi jiwa tuh, warisan yang terbaik ya. Gitu. Oh, menarik sekali ya. Nah, kemudian bisa nggak Bu? Kan Ibu punya beberapa klien gitu kan, ketemu banyak orang. Ada kasus nyatanya orang-orang yang tertolong karena dia memiliki asuransi gitu. In case-nya itu seperti apa sih biasanya? Wah, kebetulan ada Ibu Ira di sini. Bu Ira langsung, Mbak Ira langsung ya? Oke, gimana nih Mbak Ira contoh orang yang tertolong karena punya asuransi ya? Iya, jadi sebetulnya kejadian itu dialami oleh suami saya sendiri. Di tahun 2019, di saat Hari Raya Idul Fitri, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada, pokoknya kita benar-benar kaget karena ternyata suami saya terkena serangan jantung, heart attack. Alhamdulillah suami saya tertolong, alhamdulillah masih ada sampai sekarang, alhamdulillah semakin sehat, insya Allah ya. Tapi poin saya adalah saya sama suami memang sudah sadar asuransi dari awal. Kebetulan suami saya profesinya juga lekat dengan kejadian hidup ya. Suami saya seorang penerbang. Oh, penerbang nggak tahu ya. Kalau penerbang itu kan kita sering diingatkan bahwa resiko hidup terjadi kapan aja ya. Lebih dilihatkan gitu. Jadi saya sama suami saya memproteksi kehidupan kita dengan asuransi. Ya. Pada saat suami saya serangan jantung itu pada saat memang cuti karena lagi Hari Raya Idul Fitri ya. Saya yang mendampingi suami saya serangan jantung, saya bisa merasakan bahwa saya bisa fokus untuk mendampingi, mensupport dan mendoakan suami saya karena saya udah nggak mikir biaya asuransi, biaya rumah sakit, pengobatannya ya. Bukan biaya pengobatannya, suami saya harus langsung ditanggulangi karena suami saya heart attack. Pada saat itu suami saya harus dipasang 2 ring sekaligus. Apapun yang dikeluarkan rumah sakit, saya hanya tanda tangan. Setuju. Saya sudah tidak memikirkan biayanya. Karena jadi punya saya asuransi hanya full berdoa, support suami saya, mendampingi suami saya. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan yang kedua, surprise of insurance itu adalah itu tadi biaya kesehatan saya sudah nggak mikir ya, karena dibayar sesuai tagihan.
Yang kedua, setelah suami saya sehat, saya mempunyai kita berdua, suami saya mempunyai proteksi income. Oke, proteksi Ya. income yang kita bahas kemarin ya. Iya, berkaitan dengan itu. Namanya asuransinya critical illness. Ah. Critical illness itu turun karena suami saya mengalami serangan jantung. Jadi dana tunai yang langsung turun karena suami saya mengalami 1 dari 49 penyakit kritis. Serangan jantung tuh salah satu penyakit nomor 1. Turunnya dana tunai itu bisa kita pergunakan. Alhamdulillah suami saya masih bisa bekerja. Tapi kan kita bisa pergunakan untuk kita investasi di bidang lain. Bahkan kita bisa, apa yang dibilang anak sekarang ya, healing lah. Jadi kita tuh stabilan jasmani rohani kita kan terjaga balance ya. Okay. Tapi buat saya mengalami suami yang heart attack di samping saya, suami saya bisa selamat, tertanggulangi, tertolong tanpa keluar uang, itu sudah alhamdulillah. Lebih alhamdulillah lagi karena dengan adanya uang tunai yang turun dari proteksi income atau critical illness Punya ini, tambahan. kita tuh jadi semakin positif melihat hidup. Oke. Bahwa hidup tidak berhenti di situ. Itu saya alami sendiri. Oke. Itu kasus suami ya, kalau saya kan kasus suami juga ya. Ujung-ujungnya punya asuransi itu sebenarnya happy ending sih, gitu kan. Betul, Kalau tadi betul. Mbak Ira katakan bahwa warisan terindah, di saat suami saya lagi juga tidak diprediksi di saat itu, kalau Mbak Ira kan dia langsung tertolongkan, kalau saya kan langsung on the spot, dia terkena serangan jantung dan dia meninggal dunia di saat itu juga ya. Hitungannya cuma berapa menit aja gitu. Nah, karena dia memiliki namanya proteksi asuransi jiwa, alhamdulillah saya bersyukur banget anak-anak saya di saat itu lagi dalam saat Kuliah, ya. butuh-butuhnya uang dana kuliah. Nah, sebagai seorang istri yang ditinggalkan ya, saya juga nggak memikirkan lagi uang sekolah anak bagaimana, karena itu semua otomatis udah dibayarkan daripada warisan itu. Jadi dia meninggalkan warisan terindah, yaitu anak-anak saya bisa meneruskan sekolahnya, hidup kita juga secara aman, secara income juga karena ada warisan dari almarhum suami. Oh. Itu Jadi, tadi ya, melanjutkan kelangsungan ekonomi keluarga. Berarti asuransi itu memang penting banget. Sangat esensial. Sangat esensial, sangat. Nah kemudian ini Bu, ada nggak kasus misalkan klien Ibu yang udah dikasih perencanaan keuangan, terus dikasih suruh pilih asuransi, dia menolak asuransi, kemudian di kemudian hari dia datang lagi dan mengatakan menyesal karena tidak memilih asuransi? Oh ada. Ada ya. Jadi karena saya lebih lama ya, mungkin dari Mbak Ira ya, bukan menolak. Jadi misalnya gini, beli yang seadanya aja deh gitu ya. Padahal profil daripada suami istrinya adalah mereka cukup berada gitu ya. Jadi hanya mengambil yang karena teman saya ambil karena teman deh gitu ya. Buat saya pada saat itu yang penting ambil deh gitu ya. Tapi kalau memang udah dijelasin pentingnya, udah dihitung berapa kebutuhannya dan keperluan untuk memiliki asuransi seperti ini, mereka tetap nggak mau, ya sudah. Itu yang ada berapa tahun bertahun kemudian suaminya kena sakit kritis ya. Jadi uangnya ternyata turunnya dikit sekali ya Lus ya. Karena memang manfaatnya seperti itu gitu ya. Pas dia turun meninggal dunia, ternyata cuma dikit karena polisi memang polisi yang dia ambil yang minim banget preminya gitu. Jadi turunnya cuma dikit padahal pengobatannya lebih dari 1 miliar. Setelah itu dia menyesal, dia katakan untung ya sayang ya lu, saya nggak dengerin kamu. Kalau misalnya saya dengerin kamu, suami saya itu adalah kepala keluarga. Padahal kamu udah berkali-kali bicara bahwa ini harus jumlah sekian gitu ya. Ternyata ya kita nggak tahu ya takdir dari Tuhan ya. Dan dia di situ dia menyesal sekali. Penyesalan datang belakangan. Iya, biasanya. emang betul. Selalu. Dan banyak sih kasus-kasus yang lain tuh banyak Mas. Nah kemudian ini Bu, kalau saran atau nasihat dari Ibu untuk kita semua nih agar kehidupan kita bisa terencana dengan baik, kemudian kita memiliki impian-impian yang baik, sampai kemudian kita bisa ngomong ya it's my dream gitu, ini bener-bener impian saya tuh. Apa tuh Bu saran-sarannya? Sarannya dia harus tahu dulu nih, misalnya gini, what is your dream ya, gitu ya. Tahu dulu dong dreamnya apa Penthouse. nih. Iya itu kan. Nah dia harus tahu tuh kapan mau miliki itu. Dia harus punya tujuan keuangan, dia harus tahunya time frame-nya mau kapan. Dia harus punya perencanaan keuangan yang baik dan benar. Mengelolanya bagaimana tuh. Dan dia harus punya tetap asuransi. Itu harus siapin dulu itu perencanaan, tujuannya, kapan mau capainya, dan asuransi. Dan dia harus proteksi. siapin. Ya, Dan proteksi ya. proteksi. Karena proteksi itu melindungi semua tujuannya dia kan, untuk dia mencapai apapun yang dia mau di ujungnya gitu. Itu sih saran aku untuk menyiapkan diri agar apa yang dia inginkan tercapai. Oke, kalau dari Mbak Ira sendiri?
Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Nah ini kemudian Mbak, untuk teman-teman sekalian misalkan ada yang kurang jelas juga mendengar penjelasan lewat podcast ini, boleh nggak atau bisa nggak mereka menghubungi langsung Mbak Ira atau Mbak Lucy? Boleh. Boleh ya. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya di bawah sini ya. Boleh. Dengan Jadi senang hati. teman-teman ya, penonton podcast Inspiratif Daun Hijau ini boleh tuh kita dapat kesempatan emas untuk bisa konsultasi langsung dengan Mbak Ira dan Mbak Lucy. Nanti bisa menghubungi ke WhatsApp-nya langsung ya Mbak ya. Iya. Ke nomor WhatsApp langsung, ada nomor WhatsApp Mbak Ira dan juga nomor WhatsApp Mbak Lucy. Gratis ya? Boleh? Gratis. Tuh. Free consultation ya. Oke. Teman-teman boleh free consultation tentang financial planning. Ya. Ya kan? Oke. Bisa ya Mbak ya kayak gitu. Bisa. Oh, jadi teman-teman kita bisa membuat perencanaan keuangan yang baik, kita juga bisa membuat target-target goals biar bisa tercapai dengan baik sesuai dengan jangka waktu yang kita inginkan itu ya. Iya. Kalau kurang jelas teman-teman bisa menghubungi langsung, boleh ke Mbak Ira, boleh juga ke Mbak Lucy langsung ya. Nanti saya akan taruh nomor WhatsApp-nya di bawah ya. Silahkan. Atau di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa menghubungi langsung Mbak Ira atau dengan Mbak Lucy. Nah, terakhir nih Mbak, asuransi berarti hukumnya wajib. Betul. Wajib. Wajib ya. Iya. Untuk semua orang. Semua. orang. Oke, untuk semua orang asuransi wajib untuk dimiliki Ya. Segala usia ya. segala usia. Oke, terakhir Mbak, mungkin ada apa ya saran untuk teman-teman mengikuti asuransi, misalkan kayak protect your life with insurance gitu, atau apa nih kalimat-kalimat motivasi dari Mbak Ira dan Mbak Lucy agar orang nggak ragu lagi dengan asuransi gitu. Itu untuk memiliki peace of mind. Hidup tuh maunya bahagia kan, Oke. tenang dan bahagia, milikilah asuransi. Oke, bisa disampaikan langsung Mbak. Oke, untuk teman-teman semua yang menonton hari ini adalah jika ingin memiliki ketenangan pikiran, ingin bahagia dan sejahtera, milikilah asuransi. Oke. Karena asuransi selalu happy ending. Oke, asuransi selalu happy ending. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi persiapkan diri, persiapkan keuangan kita agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memiliki asuransi. Wow, terima kasih banyak Mbak Ira dan juga Mbak Lucy atas obrolannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan bagi para penonton, memperbaiki perencanaan keuangannya agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, peace of mind di masa mendatang ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan ridho hijau atas kehadirannya. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana, masih ragu dengan asuransi? Kalau masih ragu, teman-teman boleh WhatsApp langsung ke Mbak Lucy dan juga Mbak Ira, atau misalkan teman-teman mau memulai untuk merencanakan kehidupan, merencanakan pola kehidupan, pola keuangan yang lebih baik, bisa langsung WhatsApp ke Mbak Ira dan juga Mbak Lucy. Demikian podcast inspiratif edisi ketiga ya. Iya. Edisi ketiga hari ini tentang asuransi, manfaatnya tadi banyak sekali bisa kita dengar langsung dari Mbak Ira dan Mbak Lucy. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi, persiapkan diri dengan baik, dengan perencanaan keuangan yang baik, prioritas yang baik, dan tentu teman-teman bisa memulainya dengan mulai memiliki asuransi saat ini. Demikian saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast inspiratif yang menarik yang membawa manfaat dan kebaikan bagi hidup kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.